Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang masih berikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul kembali dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita lanjutkan pembahasan kita dari masih dalam Kitabul Wudu, bab ke-24, Babul Wudu salasan. Bab tentang berwudu 3 kali. Hadis nomor 159, kata Imam Al-Bukhari, qala haddatsana Abdul Aziz bin Abdullah Al-Uwaisi qala haddatsani Ibrahim ibn Sa'ad an Ibn Shihab, yaitu Az-Zuhri, an Atha ibn Yazid anna Atha ibn Yazid akhbarahu, bahwasanya Atha bin Yazid mengabarkan kepada Ibn Shihab, anna Humran maula Utsman akhbarahu, bahwasanya Humran yaitu bin Aban maula Utsman mengabarkan kepadanya, annahu ra'a Utsman bin Affan da'a bi ina'in, bahwasanya Humran melihat Utsman minta untuk didatangkan tempat air. Fa afraga ala kafihi thalatha mirarin wa ghasalahuma, lalu kemudian Utsman menumpahkan tempat air tersebut, yang memiringkan, menumpahkan air ke 3 kali untuk mencuci kedua tangannya. Tsumma adkhala yaminahu fil ina'i, kemudian dia memasukkan tangan kanannya dalam tempat air. Famat madha wastanthar, kemudian dia mengambil air untuk berkumur-kumur. Wastanthar yaitu menghirup air, ya, untuk dikeluarkan. Istinthar artinya mengeluarkan air dari hidung, tentunya setelah ditarik terlebih dahulu ke dalam hidung. Tsumma ghassala wajhahu thalathan, kemudian Utsman mencuci wajahnya 3 kali. Wa yadayhi ilal mirfaqaini thalatha mirarin, kemudian Utsman mencuci kedua tangannya sampai ke kedua sikunya sebanyak 3 kali. Tsumma masaha bi ra'sihi, kemudian Utsman mengusapkan atau mengusap kepalanya. Tsumma ghassala rijlaihi thalatha mirarin, kemudian beliau mencuci kedua kakinya 3 kali, ilal ka'bain, sampai ke kedua mata kaki. Tsumma qala, kemudian Utsman berkata radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, man tawaddaa nahwa wudu'i hadza, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, tsumma shalla rak'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsahu, dan dia tidak mengajak berbicara jiwanya dalam salat tersebut, dalam 2 rakaat tersebut dia tidak mengajak berbicara jiwanya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu hadis yang menjadi patokan dalam menjelaskan tentang sifat wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis Utsman bin Affan, di antaranya hadis Abdullah bin Zaid. Ya, di sini Utsman bin Affan mencontohkan di hadapan sahabat-sahabatnya, di antaranya di hadapan Humran maula Utsman, ya, di mana Humran melihat Utsman minta untuk didatangkan tempat air, ya, yaitu apa namanya, suatu tempat air, ya, ina, untuk berwudu. Maka sebelum beliau berwudu, ya, dan ini boleh seorang minta tolong untuk didatangkan tempat air, tidak ada masalah. Kemudian Utsman menumpahkan tempat air tersebut ke kedua tangannya untuk dicuci. Oleh karenanya di antara tata cara berwudu pertama kali adalah mencuci kedua tangan, dan ini hukumnya sunnah dengan ijma ulama, kesepakatan para ulama.
ya, sebelum dia mencuci wajahnya dan sebelum berkumur-kumur. Mencuci kedua tangan terlebih dahulu. Dalam hadis ini tidak disebutkan Utsman berkata bismillah. Dalam hadis ini Utsman tidak disebutkan mengatakan apa? Bismillah. Demikian juga dalam hadis Abdullah bin Zaid juga tidak mengatakan bismillah, ya. Sudah kita jelaskan tentang masalah hadis tentang barang siapa berwudu tanpa menyebut bismillah maka tidak ada wudu baginya. La wudu'a liman lam yadhkur ismallah fihi. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Ini semakin menguatkan bahwasanya bismillah tatkala berwudu hukumnya sunnah sebagaimana pendapat jumhur ulama, ya. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib, ya. Setelah mencuci kedua tangannya 3 kali baru kemudian dia memasukkan tangan kanannya ke dalam tempayan, ke dalam tempat air. Kemudian dia pun berkumur-kumur, kemudian dia pun istinthar. Istinthar mengeluarkan air dari hidung. Berarti dia masukkan dulu baru kemudian dia keluarkan. Masalah berkumur-kumur atau menghirup air dan mengeluarkan air dari hidung, bahkan ini juga masalah khilafiyah. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya berkumur-kumur dan menghirup air, mengeluarkan air dari hidung, ini hukumnya semuanya sunnah. Kenapa sunnah? Karena Allah tidak menyebutkan dalam Al-Quran. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian hendak salat maka cucilah wajah-wajah kalian. Allah tidak mengatakan berkumur-kumurlah kalian, hirup airlah istinsyak, kemudian hemburkan air tersebut. Allah tidak menyebutkan sama sekali. Sebagaimana Allah tidak menyebutkan cucilah kedua tangan kalian terlebih dahulu. Yang pertama kali Allah sebutkan dari anggota wudu yang 4 adalah wajah, faghsilu wujuhakum, baru kemudian wa aydiyakum, kedua tangan kalian ilal marafiq, kemudian kepala, kemudian kaki. 4 ini yang kata mereka inilah rukun wudu atau kewajiban wudu, lainnya hukumnya sunnah. Ini jumhur ulama demikian cara mereka mengambil dalil. Terutama mereka berdalil dengan hadis Nabi, waktu Nabi berkata kepada seorang A'rabi, Nabi berkata, "Tawadda' kama amarakallah." Berwudulah engkau sebagaimana Allah perintahkan. Berwudulah engkau sebagaimana Allah perintahkan, dan Allah perintahkan dalam Al-Qur'an pertama kali dimulai dengan apa? Mencuci wajah. Sehingga berkumur-kumur dan menghirup air dan mengeluarkannya, menghembuskannya, ini hukumnya sunnah menurut jumhur ulama. Tetapi menurut mazhab Hambali, bahwasanya berkumur-kumur, menghirup air dan mengeluarkannya hukumnya wajib. Kenapa? Karena Nabi, ya, dalam riwayat yang lain, ya, famadmid, Nabi datangkan dengan kata perintah, fi'il amr. Jika kalian berwudu, jika salah seorang dari kalian berwudu, famadmid, yaitu berkumur-kumurlah, ya. Berkumur-kumurlah. Kemudian Nabi mengatakan beristinsyaklah. Nabi berkatakan hembuskanlah. Semua dengan lafal perintah. Dan ini hukum asal dalam fi'il amr, kata kerja perintah, hukum asalnya adalah wajib. Lantas bagaimana dengan ayat faghsilu wujuhakum? Allah hanya menyebutkan wajah. Allah tidak menyebutkan berkumur-kumur, menghirup air di hidung dan menghembuskannya. Kata mazhab Hanabilah bahwasanya Allah menyebutkan, ya, cucilah wajah kalian. Kemudian Nabi yang jelaskan cara mencuci wajah itu bagaimana? Caranya adalah dengan berkumur-kumur terlebih dahulu, menghirup air, menghembuskan air, baru kemudian wajah. Intinya khilafnya kuat, ya, khilafnya kuat di antara mazhab Hanabilah dengan mazhab jumhur ulama. Ya, lebih hati-hati kita kalau berwudu, kita berkumur-kumur terlebih dahulu, kemudian kita apa? Menghirup air dan mengeluarkannya. Entah dia sunnah atau entah dia apa? Wajib. Baik, kemudian kata Humran, "Tsumma ghasala wajhahu thalathan." Kemudian Utsman mencuci wajahnya 3 kali. Sebagaimana saya pernah sampaikan, namanya wajah itu dari mana? Binti sya'ar, dari sini, ya, sampai ke dagu, ya. Bagian belakang ini bukan apa? Bukan wajah. Bagian belakang ini bukan wajah. Cuma sini sampai daerah sini. Ini namanya apa? Wajah, ya. Dari tempat tumbuhnya rambut. Ustaz, kalau rambut kepalanya botak, rambutnya sini, nah, kita bilang asalnya di sini, ya. Cuma karena dia saking pintarnya dia mundur ke belakang, ya. Sebagian orang karena saking banyak berfikir sehingga rambutnya gugur dan rontok, dan ada juga keturunan, ya, tapi dari asal biasa tumbuh rambut sekitar sini, inilah yang wajib untuk dicuci. Jadi hendaknya dicuci dengan sempurna, ya, dengan sempurna. Semuanya kena, ya, semuanya kena, ya. Ya, semuanya kena. Adapun sini ini bukan dari wajah. Ini bukan wajah, cuma sampai sini. Ini wajah. Ya, ini ma yahsulu bihi al-muwajah. Wajah itu yang terlihat dengan dia ada berhadap-hadapan, itulah wajah. Maka dicuci 3 kali. Sekali, 2 kali, 3 kali.
Kemudian tsumma masaha bi ra'sihi. Kemudian setelah itu mengusap kepala. Mengusap kepala, ya. Kata Humran, tsumma masaha bi ra'sihi. Ini mengusap kepalanya. Nah, di sini ada khilaf, ya, khilaf ulama. Ada 3 pendapat, ya. Mazhab Hanabilah dan Malikiyah harus seluruh kepala. Sebagaimana, ya, dalam riwayat bada abi muqaddami ra'sihi thumma dhahaba bihima ila qafahu thumma raja ila al-makan alladhi bada'a minhu. Dalam riwayat Utsman atau sahabat yang lain mencontohkan dimulai dari depan. Kemudian dia bawa ke belakang. Kemudian dia kembalikan lagi ke tempat awal. Jadi semua mengenai apa? Kepala. Masaha bi ra'si. Mereka menggunakan kalimat bi, ini menunjukkan iltisaq, ada nempel tangan sampai kepala bolak-balik lagi. Pun mazhab Abu Hanifah, dia mengatakan 1/4 kepala sudah cukup. Jadi kalau seorang berwudu begini aja sudah cukup, sudah setengah malah. Ya, yang penting 1/4 kepala sudah apa? Sudah cukup. Adapun mazhab Syafi'i yang berkembang di tanah air kita, maka sebagian kecil kepala sudah cukup. Artinya apa? Seorang begini sudah cukup. Seorang begini sudah cukup. Ini menurut mazhab apa? Syafi'i, ya. Jadi kalau seorang begini sudah cukup. Sebagian orang mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan ba di sini maknanya litab'id. Menurutkan artinya kemudian mengusap sebagian, ba artinya litab'id, sebagian kepala. Namun dibantah, Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan demikian. Kalau kita kembali kepada kitab saya pernah baca kitab Al-Um, Imam Syafi'i waktu mengatakan pendapat sebagian kepala sudah cukup, dia tidak berdalil dengan secara bahasa bahwasanya ba menunjukkan tab'id sebagian. Tapi dia berdalil Nabi SAW pernah berwudu, kemudian pakai sorban, maka Nabi cuma mengusap ubun-ubunnya, kemudian mengusap sorbannya. Berarti hanya mengenai sebagian kepala sudah cukup. Jadi sebagian orang mengatakan Imam Syafi'i meskipun dia hujjatun fil lughah, dia ahli lughah, ahli bahasa, tapi dia sadar dalam poin ini karena dia mengatakan bali tab'id dan itu tidak ada datang dalam bahasa Arab. Namun dibantah oleh para ulama Syafi'i yang lainnya bahwa Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan demikian. Itu hanya tuduhan dan persangkaan. Yang benar Imam Syafi'i waktu berdalil mengatakan boleh sebagian kepala karena datang dalam hadis yang sahih Nabi pernah berwudu tatkala pakai sorban, Nabi mengusap sebagian ubun-ubunnya, sisanya mengusap apa? Sorbannya. Sehingga usapan tersebut hanya mengenai apa? Sebagian kepala. Paham? Antum enggak paham karena tahu bahasa Arab, ya. Baik. Saya ingatkan, ya. Dari sini antum tahu ini sekarang khilaf ulama tentang apa? Tentang kadar minimal. Atau orang mengatakan al-qadrul mujzi. Ini yang sedang mereka khilafkan adalah tentang kadar minimal sah wudu. Maka mazhab Syafi'i mengatakan cuma sebagian sudah sah. Ini praktikkan oleh saudara-saudara kita tanah air. Begini sudah. Itu pendapat Imam Syafi'i. Mazhab Hanafiyah, Abu Hanifah harus 1/4 kepala. Adapun mazhab Hambali dan Maliki seluruh kepala dikenakan. Sebagaimana Nabi diriwayatkan kalau berwudu selalu demikian. Adapun Nabi mengusap sebagian karena dia pakai sorban dan itu pun dia lanjutkan mengusap apa? Sorbannya. Semakin menunjukkan bahwasanya harus mengusap apa? Seluruh kepalanya. Seandainya Nabi tidak melanjutkan mengusap sorbannya, cukup kepalanya, maka mungkin kita katakan sebagian sudah cukup. Ini masalah khilafiyah, ya. Ini juga berkaitan dengan ukuran berapa rambut boleh dicukur tatkala tahallul, sama kembalinya masalah ini juga. Menurut mazhab Syafi'i sedikit sudah cukup. Oleh karena orang Indonesia kalau selesai umrah cilik-cilik sudah sah, ya. Mazhab Hanabilah enggak boleh, harus seluruh. Mazhab Hanafi harus 1/4. Kembali kepada apakah sah atau tidak. Ini masalah
khilaf tetapi berat. Karena menurut mazhab Hambali, cara berwudunya Imam Syafi'i dengan model seperti ini tidak sah. Demikian juga menurut Abu Hanifah tidak sah. Kenapa? Karena belum sampai pada derajat yang yujzi, yang cukup. Tetapi ini masalah khilafiyah, maka kita saling menghormati, ya, masing-masing punya dalil, masing-masing punya istimbat cara pengambilan dalil. Yang ingin saya sampaikan di sini, semuanya ini sepakat. Ini sekarang kita bilang khilaf ulama tentang kadar apa? Minimal. Tetapi tidak ada khilaf tentang kadar maksimal atau yang sempurna. Yaitu apa? Mengusap seluruh kepala. Maksud saya apa? Mazhab Hanafiyah, mazhab Syafi'iyah juga mengatakan sunnahnya mengusap apa? Seluruh kepala. Tapi mereka mengatakan, tapi mazhab bedanya mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah mengatakan sunnah, adapun mazhab Hanabilah apa tadi? Hambali mengatakan apa? Wajib. Tetapi mereka semua sepakat bahwasanya wudu yang terbaik adalah dengan apa? Mengusap seluruh kepala. Nah, kita meskipun kita menghormati mazhab Syafi'i, harusnya kita kenalkan juga pada masyarakat bahwasanya yang sunnah itu seperti ini. Yang kalian lakukan itu hanya kadar minimal, sah, sekedar sah. Imam Syafi'i juga menganjurkan untuk seperti ini. Waktu Imam Syafi'i berbicara tentang sedikit seperti apa, cuma sentuhan itu, dia hanya menjelaskan tentang kadar minimal untuk dikatakan apa? Sah. Jadi kadar minimal untuk dikatakan sah. Tetapi semuanya sepakat bahwasanya wudu yang terbaik adalah dengan mengusap seluruh kepala. Paham sampai di sini? Ya. Makanya kalau antum buka kitab Syafi'i, antum akan dapatin mereka sebutkan kadar seperti kitab Kifayatul Akhyar, disebutkan kadar minimal dengan sentuhan sebagian kepala sudah cukup. Sunnahnya di antara sunnah wudu semuanya. Ya. Mazhab Syafi'i juga menyebutkan sunnah wudu semua kepala. Baik, kita lanjutkan. Antum perhatikan di sini. Sudah, tolong hapus. Demikian juga para ulama khilaf, tapi khilafnya ringan tentang kata firman Allah Subhanahu wa taala, wa aydiyakum ilal marafiq. Nanya kalian mencuci tangan-tangan kalian sampai ke siku-siku, ya. Di sini disebutkan wa yadayhi ilal mirfaqain. Jadi Utsman, ya, kata Humran, wa yadayhi ilal mirfaqain. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan-tangan kalian sampai ke siku-siku kalian. Nah, khilaf para ulama, ila di sini dalam bahasa Arab hingga. Hingga ini, apakah maksudnya sampai
Apakah hingga di sini maksudnya kedua siku tidak termasuk sehingga orang tatkala wudu kalau wudu enggak usah sampai ke kedua siku, cuma sampai sini sudah cukup. Enggak usah sampai siku. Sebelum siku sudah sah. Sebagian ulama berpendapat wa aydiyakum ilal marafiq artinya siku enggak masuk. Karena kata Allah cucilah kedua tangan kalian sampai atau hingga kedua siku. Berarti kedua siku enggak masuk. Paham? Sebagian ulama berpendapat lain, ya. Cucilah kedua tangan kalian sampai kedua siku artinya siku juga masuk, harus dicuci. Barang siapa yang wudunya cuma sampai sini, sikunya enggak masuk tidak sah. Lebih hati-hati sampai dia apa? Siku daripada. Paham? Daripada kalau kita berwudu, siku juga apa? Kena. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan ilal marafiq, maksudnya sampai kedua siku artinya kedua siku tidak harus dicuci. Tetapi lebih hati-hati kita sampai kedua siku juga ikut dicuci agar kita keluar dari masalah khilafiyah. Kemudian dalam hadis itu juga di situ disebutkan Utsman bin Affan dia mencuci wajahnya 3 kali, mencuci tangannya 3 kali. Tatkala menyebut kepala tidak disebut 3 kali. Kenapa? Karena Utsman mengusap kepala cuma sekali. Ya. Masaha bihima ra'sahu. Dia pun mengusap dengan kedua tangannya kepalanya. Artinya mengusap kepala dan ini pendapat jumhur. Ini pendapat jumhur ulama. Mazhab Syafi'iyah mengatakan disunahkan 3 kali. Disunahkan 3 kali. Tetapi seluruh hadis-hadis yang datang tentang mengusap kepalanya dari Nabi semuanya sekali-sekali. Enggak ada yang disebutkan apa? 3 kali. Kecuali datang dalam bentuk umum anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddaa thalathan. Nabi berwudu 3 kali. Ini ada hadis umum seperti itu. Tapi bukan berarti semuanya 3 kali. Karena setelah dijelaskan dalam hadis-hadis yang lain, Nabi hanya mengusap berapa kali? Sekali. Kenapa cuma sekali? Karena kepala, ya. Jadi kan anggota wudu ada berapa? Anggota wudu ada 4. Ada 4. Ya. Di antaranya apa? Tangan, ya. Kedua tangan. Wajah, kedua kaki. Satunya kepala. Nah, seluruh ini kedua tangan, kedua wajah, kaki dan kedua tangan dan wajah, Allah mengatakan faksilu. Cucilah atau basuhlah. Cucilah. Adapun untuk kepala kata Allah wamsahu. Kalau bahasa kita usaplah. Apa perbedaan antara ghusl dengan al-masah? Apa bedanya antara al-ghusl mencuci dan wal-masah membasuh, mengusap? Bedanya kalau al-ghusl ada mengalirkan air. Adapun mengusap artinya menjalankan tangan, mengusapkan tangan dengan air yang tersisa, yang melengket di tangan. Dan yang benar bahwasanya al-ghusl tidak disyaratkan sebagaimana penjelasan dari Ibnu Hajar at-tadlik, ad-dalq. Gosok, tidak disyaratkan menggosok. Ini penting bedanya ghusl dengan al-masah. Al-ghusl karena Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati, wahai orang yang beriman jika kalian hendak salat, faksilu wujuhakum, cucilah wajah apa?
kalian, basuhlah wajah-wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, cucilah tangan-tangan kalian. Kemudian wamsahu bi ru'usikum, usaplah, kalimatnya ganti. Usaplah kepala apa? Kalian. Kemudian wa arjulakum, dan basuhlah, cucilah lagi kaki kalian sampai kedua mata kaki. 3 anggota wudu ini disebut dengan faksilu, cucilah, adapun kepala usaplah. Nah, cuci itu kata para ulama disyaratkan ada imrarul ma' alal a'dha, yaitu mengalirkan air, jaroyanul ma', alirnya air di atas anggota tubuh. Jadi orang kalau berwudu airnya harus ngalir. Maksudnya airnya harus, misalnya kita ambil, jadi airnya berjalan di wajah. Bukan tangan lengket gini terus kita, itu namanya pakai bedak. Paham? Jadi harus ada air yang mengalir. Makanya saya sering ditanya, Ustadz kalau kita tawaf, bolehkah kita berwudu dengan semprotan? Saya bilang tidak boleh. Semprotannya dibuka, airnya dituangkan, baru dialirkan. Itu baru berwudu. Adapun cuma semprot-semprot gini, itu namanya bukan apa? Bukan mencuci, bukan membasuh. Membasuh itu air harus mengalir. Tapi Ustadz, kalau kita berwudu misalnya, kita taruh air, buka keran. Lantas kita cuma begini aja. Kasih kena aliran air. Sah atau tidak? Sah. Karena air sudah apa? Mengalir. Makanya Ibnu Hajar mengatakan tidak disyaratkan menggosok. Menggosok itu kadar yang lebih, artinya sunnah, bagus. Tetapi seandainya seorang mengalirkan air, kemudian dia alirkan air saja begini, kakinya dia malas cuma gini-gini, sudah sah. Karena itu sudah disebut dengan apa? Membasuh. Air sudah mengalir di anggota tubuhnya. Paham? Nah, kalau mengusap kepala, tidak usah ambil air karena dia bukan mencuci. Sehingga air yang masih lengket di tangan itu yang dibuat di apa? Diusapkan ke kepala. Paham? Dari situ, ini saya kembali kepada masalah ini, ya. Dari situ pendapat yang benar, ini pendapat jumhur ulama menyelisih pendapat Syafi'iyah, bahwasanya mengusap kepala cuma sekali, karena Allah tidak menyuruh untuk mencuci kepala. Berbeda dengan anggota tubuh yang lain, sampai disunahkan 3 kali supaya semua anggota tubuh wudu tersebut terkena aliran apa? Air. Paham? Seandainya kalau 3 kali seakan-akan mencuci, padahal kepala itu bukan tujuannya untuk apa? Dicuci, cuma diusap. Paham atau tidak? Hah? Kalau ujian bisa jawab. Ya, ini bedanya antara membasuh dengan mengusap. Allahumma sayyiban nafi'an. Subhana rabbika bihamdihi wa malaikatihi min khifatihi. Kalau sudah dihapus. Sudah belum? Belum. Tinggal foto aja susah. Catat dulu, catat. Santai aja. Di foto dulu, nanti catat di rumah deh. Biar waktu kita manfaat ya. Hapus ya. Oke, hapus, silakan. Makanya seorang tatkala berwudu misalnya di pesawat, dia tetap harus melakukan cuci, ya. Atau seorang berwudu dengan misalnya 1 mud dengan gelas aqua kecil, tetap aja harus airnya dialirkan, bukan cuma dibasahkan tangannya baru dia gosok begini, paham? Itu namanya bukan mencuci, tapi namanya mengusap. Yang diminta atau dituntut dari kita
untuk ketiga anggota tubuh yaitu wajah, tangan dan kaki adalah dengan dicuci. Kita lanjutkan. Kemudian kata Humran, "Tsumma masaha bi ra'sihi." Kemudian Utsman mengusap kepalanya. "Tsumma ghassala rijlaihi thalatha mirarin." Kemudian Utsman mencuci kedua kakinya 3 kali ilal ka'bain, sampai ke kedua mata kaki, mata kaki. Ya. Tsumma qala, kemudian setelah Utsman berwudu di hadapan mereka semuanya, Utsman berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, thumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fihima nafsahu." Barang siapa berwudu mirip seperti wuduku ini. Dalam sebagian riwayat mithla wudu'i hadza, seperti wuduku ini, artinya berusaha seperti itu meskipun tidak sama persis, tapi kira-kira seperti ini. Thumma shalla rak'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsahu, dalam 2 rakaat tersebut dia tidak mengajak berbicara jiwanya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Baik, jadi pertama kita bahas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza." Jadi barang siapa sebenarnya yang lebih betul dalam bahasa Indonesia barang siapa atau siapa aja, tanpa ada barang ya. Karena saya sebenarnya mengatakan yang benar siapa, enggak usah pakai barang. Jadi siapa tanpa harus pakai, tapi saya sejak kecil sudah biasa dengan apa? Barang siapa. Jadi buang-buang aja tinta ya. Harusnya siapa yang berwudu nahwa ini mirip. Jadi ada 2, nahwu dengan mithla. Mithla itu persis sama, nahwu itu mirip. Dalam riwayat mislu juga, jadi mirip dengan wuduku ini. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa yusalli rak'ataini. Salat 2 rakaat. 2 rakaat. Ini disebut dengan salat apa? Salat sunnah apa? Wudu. Salat sunnah apa? Wudu. Summa shalla rak'ataini la yuhadditsu fihima nafsahu. La yuhaddits artinya tidak mengajak berbicara, tidak berbicara. Berbicara pada 2 rakaat tersebut, jiwanya. Balasannya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Perhatikan di sini. Jadi kalau orang ingin diampuni dosa-dosanya harus terpenuhi 2 syarat. Syarat pertama, berwudu seperti wudu Nabi. Kemudian salat 2 rakaat dengan khusyuk. Kita bahas yang terakhir dulu. Apa faedahnya? Faedahnya kalau kita menjalankan sunnah wudu dengan cara yang disebutkan, kemudian salat 2 rakaat, ganjarannya diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ma di sini ya, namanya ma al-mausulah. Memberikan faedah umum. Mencakup dosa-dosa besar dan kecil.
Namun para ulama mengatakan hadis yang umum ini dikhususkan dengan hadis-hadis yang lain. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jum'atu ilal jum'ati, antara salat Jumat dengan Jumat yang lainnya. Was-shalawatul khams, antara salat satu dengan salat yang lainnya di antara salat 5 waktu. Wa Ramadan ila Ramadan, antara Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lain. Mukaffiratun ma bainahunna idza istunibatil kaba'ir, akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya jika dijauhi dosa-dosa besar. Sehingga hadis ini sebenarnya umum, mencakup diampuni dosa besar, dosa kecil, tetapi telah datang hadis yang mengkhususkan bahwasanya yang dimaksud diampuni dosa-dosa hanyalah dosa-dosa kecil, ya. Namun datang hadis lain yang mengkhususkan bahwa yang diampuni hanya apa? Dosa kecil. Paham? Ustaz, kalau seandainya dia tidak punya dosa-dosa kecil, sudah habis, dia kan sholat yang satu, sholat berikutnya udah hapus dosa kecilnya. Sholat lagi berikutnya sudah hapus, terus apa yang mau dihapus Ustaz? Rugi-rugi kita sholat, dosa kecil sudah enggak ada. Pede banget ente enggak punya dosa kecil. Tapi kata para ulama ada 3 kemungkinan. 3 kemungkinan, ya. Ini disebutkan oleh Ibnu Hajar, disebutkan oleh Ibnu Mulakin. Jika dia punya dosa-dosa kecil, maka terampuni. Ya. Kalau tidak punya dosa-dosa kecil, dan sangat mungkin tidak punya dosa kecil. Kenapa? Dia sholat 5 waktu, kemudian dia puasa bulan Ramadan, kan terhapus di antara keduanya. Kemudian dia umrah, al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Umrah yang satu, umrah kedua, berikutnya menghapuskan di antara kedua-duanya. Kemudian dia puasa apa? Arafah, tukaffiru as-sanata allati qablahu wallati ba'dahu, akan menghapuskan 2 tahun, tahun sebelumnya, tahun sesudahnya. Puasa Arafah, puasa Asyura, menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Ya sudah bersih dia. Dicuci terus, habis dosa kecilnya. Terus bagaimana Ustaz kalau tidak punya dosa-dosa kecil? Maka jawabannya menambah pahala. Tidak ada yang sia-sia. Sehingga kalau tidak dosa-dosa kecilnya, maka ini amalan yang dia lakukan ini akan menambah apa? Pahalanya. Tapi Ustaz, dia tidak punya dosa-dosa kecil, tapi punya dosa-dosa besar. Tidak punya dosa kecil, tapi punya dosa besar. Bagaimana Ustaz? Kita sudah sepakat bahwasanya yang diampuni cuma dosa-dosa apa? Kecil. Maka bagaimana kalau ternyata dosa kecilnya enggak ada, dosa besarnya ada? Kata para ulama, meringankan dosa besar tersebut. Meskipun tidak terampuni, meskipun tidak terampuni secara total. Artinya apa? Seharusnya hukumannya pakai pentungan besi, bisa jadi pakai pentungan kayu. Tapi tetap dipentung kepalanya. Misalnya kira-kira begitu. Paham? Ya. Sudah? Sudah paham ya? Ini paham enggak? Paham. Kita lanjutkan. Nah, syaratnya untuk mendapatkan ampunan ini, syarat ampunan, syarat meraih ampunan ada 2. Yang pertama apa? Wudunya sesuai apa? Sesuai sunnah. Yang kedua, sholat 2 rakaat, sholat sunnah wudu 2 rakaat, dan pikiran enggak boleh kemana-mana, khusyuk. Paham? Ini syaratnya. Ustaz, bagaimana kalau yang pertama sesuai sunnah? Ini semua orang bisa insya Allah. Yang ini yang susah Ustaz. Pikiran enggak kemana-mana susah. Tapi kalau ini, bagaimana Ustaz? Datang dalam sebagian riwayat,
hadis yang sahih bahwasanya kalau seorang berwudu akan kharajat khotoyahu, maka dosa-dosanya akan mengalir bersama aliran apa? Air, sampai dosa-dosanya keluar dari sisa air yang keluar dari kuku-kukunya. Kalau dia membasuh wajahnya, dosa-dosa yang berkaitan wajahnya, berkaitan matanya akan berjatuhan. Dia wudu dengan mengusap telinganya, dosa yang berkaitan telinganya akan apa? Berjatuhan. Dengan tangannya, semua dengan mulutnya, pembicaraan yang bikin dosa akan berguguran. Jadi sekedar wudu saja itu sebenarnya sudah bisa menghilangkan apa? Dosa-dosa. Tetapi kalau ditambah dengan 2 rakaat sunnah wudu yang khusyuk, maka pembersihnya semakin sempurna. Seluruhnya akan diampuni. Paham? Dari sini maka ini yang maksud saya, kita berusaha menyampaikan kepada saudara-saudara kita, berusaha untuk berwudu sesuai dengan sunnah yang sempurna. Ya, sesuai dengan wudu yang sempurna, sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengatakan, "Man tawaddaa nahwa wudu'i hadza." Barang siapa yang berwudu seperti wuduku, berarti berusaha seperti wudu Nabi, berkumur-kumur, menghirup air, dikeluarkan, cuci wajah, kepala dibasuh. Kalau dia tidak berkumur-kumur, tidak menghirup air dan mengeluarkannya, tidak sesuai dengan wudu yang disyaratkan. Sehingga pahala ini bisa luput darinya, paham? Makanya seorang berusaha berwudu seperti sunnahnya wudu Nabi SAW. Kecuali dalam kondisi kepepet sekali-sekali, air cuma sedikit, mungkin kita enggak perlu kumur-kumur, langsung wajah. Misalnya kita di pesawat, kita ikut mendapat jumhur bahwasanya mulut dan hidung tidak wajib, yang langsung wajah aja sekali, tangan kanan sekali, tangan kiri sekali, kepala sekali, kaki kanan sekali, kaki kiri sekali, sudah sah. Kenapa? Air sedikit, ya. Air sedikit. Tapi kalau ternyata ada air, maka kita berwudu berusaha sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang dimaksud dengan khusyuk, yaitu tidak mengajak bicara jiwanya. Namanya orang salat pasti jiwanya ada pembicaraan. Pasti jiwanya ada apa? Pembicaraan. Kata para ulama, maka pembicaraan jiwa ada 2. Pembicaraan jiwa ada 2. Pertama, pembicaraan dunia. Yang kedua, pembicaraan apa? Akhirat. Dia Allahu Akbar. Oh, nanti saya ke pasar beli ini, beli anu. Itu pembicaraan dunia, ya. Ya. Misalnya gitu. Habis sholat saya langsung ketemu istri saya. Istri saya nunggu sebelah sana, ya. Supir saya di mana? Ini semua pembicaraan dunia namanya, ya. Habis sholat saya ke warung Padang, yang saya makan nanti yang ini. Itu semua sering terbetik dalam benak kita. Barang hilang ketemunya tatkala apa? Sholat. Utang terlupakan jadi ingat waktu apa? Sholat. Ide-ide muncul tatkala apa? Sholat. Luar biasa. Dan itu saya juga alami. Itu namanya pembicaraan dunia. Barang siapa bicara tentang dunia, maka dia tidak memenuhi persyaratan. Barang siapa yang pembicaraan jiwanya dunia, maka dia tidak mendapatkan syaratnya, telah lepas syarat tersebut. Paham? Dia tidak mendapatkan ampunan yang sedang kita bahas. Nah, kalau dia pembicaraan akhirat, maka ada 2. Pertama berkaitan dengan bacaan solat. Yang kedua tidak berkaitan. Contoh, imam baca Qul huwallahu ahad, dia ingat akhirat tentang hari kiamat, enggak ada hubungannya dengan ayat. Paham? Imam sedang membaca surat Al-Ikhlas tentang keagungan Allah. Allah ditauhidkan, tapi pikirannya kemana? Alam kubur. Pikirannya ke alam kubur, pikirnya ke alam akhirat. Maka tidak nyambung. Ini tidak berkaitan. Berkaitan contohnya, imam membaca misalnya wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ya, hendaknya engkau berbakti kepada kedua orang tua, ingat orang tua. Ini nyambung dengan apa yang dibaca. Maka ini tidak mengapa. Adapun kalau tentang akhiratnya tidak ada kaitan dengan salat, maka ini masih diperbincangkan. Tapi intinya, insya Allah selama itu masih ingat akhirat, maka masih memenuhi apa? Persyaratan. Paham? Pernah ada syekh, saya sholat di belakang dia. Kemudian kadang syekh nangis dalam ayat-ayat yang kita tidak duga. Seperti pernah saya sholat
terus ada syekh baca pas salat tarawih di Masjidil Haram, dia baca at-talaqu marratan, cerai itu 2 kali, terus dia nangis luar biasa. Ini kenapa bicara cerai syekh nangis ya? Ternyata syekh itu hakim. Imam Masjid Nabawi itu rata-rata itu apa? Hakim di mahkamah ya. Kemungkinan banyak permasalahan dia hadapi. Bagaimana orang sudah menceraikan istrinya 2 kali, cerai ketiga enggak bisa balik lagi. Ini itu permasalahan besar. Laki-laki emosi, jatuhkan talak 3, sudah enggak bisa lagi kembali kepada istrinya. Mungkin saya bilang ini buat dia apa? Nangis ya. Artinya kondisi masyarakat yang menyedihkannya. Ya, intinya seperti itu ya. Ada yang sebut bidadari malah apa? Nangis. Kenapa? Di dunia belum dapat bidadari. Ini kira-kira penjelasan tentang hadis yang sedang kita bahas. Taib, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis nomor 160. Masya Allah, kita lambat berjalan ya. Malam ini cuma 1 hadis, ini hadis kedua. Wa an Ibrahim qal, dari Ibrahim bin Sa'ad, sebagaimana rawi dalam hadis sebelumnya. Qala, dia berkata, qala Salih ibnu Kaisan, berkata Salih ibnu Kaisan, qala Ibnu Syihab, berkata Ibnu Syihab Az-Zuhri. Walakin Urwatu, yaitu Urwah bin Zubair, akan tapi Urwah bin Zubair yuhadithu an Humran, telah meriwayatkan dari Humran dengan lafal yang lain. Falamma tawadda'a Utsman, tatkala Utsman berwudu, qala, Utsman berkata, ala uhaddithukum hadithan, maukah aku sampaikan kepada kalian tentang suatu hadis? Laula ayatun ma haddatstukumuhu, seandainya kalau bukan karena 1 ayat, saya tidak akan menyampaikan hadis ini kepada kalian. Sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatawaddau rajulun yuhsinu wudu'ahu, tidaklah seorang berwudu kemudian dia baguskan, dia sempurnakan wudunya, wa yusalli salata, kemudian dia salat, illa ghufira lahu ma baina wa baina salati hatta yusalliha, kecuali akan diampuni dosa-dosanya yang ada dosa-dosanya sampai dia salat. Maka seluruh dosa-dosa di belakangnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Urwah bin Zubair berkata, al-ayah, ayat yang dimaksud oleh Utsman yang buat dia takut untuk menyembunyikan hadis, dia harus menyampaikan hadis tersebut, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dari penjelasan-penjelasan yang jelas dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam Alkitab, dalam Taurat atau Injil, maka mereka itulah orang-orang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Ayat ini turun berkaitan dengan ahlul kitab, bahwasanya mereka itu menyembunyikan sebagian ayat-ayat Allah dan mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Demikian dalam ayat yang lain juga dalam surat Ali Imran Allah mengatakan, wa idz akhadallahu mitsaqa bani Israila wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu fanabadhuhu wara'a zuhurihim washtaru bi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah mengambil perjanjian dari ahlul kitab, ya, hendaknya kalian menjelaskan isi Alkitab kepada manusia, wala taktumuna, dan janganlah kalian menyembunyikannya. Fanabadhuhu wara'a zuhurihim, kemudian mereka membuang perjanjian tersebut. Washtaru bi thamanan qalila, akhirnya mereka menjual ayat-ayat Allah, mereka sembunyikan, mereka tidak tampakkan supaya dapat duit, supaya dapat dunia. Fabi sama yashtarun, maka sungguh buruk apa yang mereka jual tersebut atau mereka beli tersebut, ya. Jadi 2 ayat ini melarang ahlul kitab untuk menyembunyikan ayat, harus dijelaskan. Dan meskipun ayat-ayat ini turun berkaitan dengan ahlul kitab, namun kata Ibnu Hajar, al-ibrah
bi umumil lafz la bi khususis sabab. Yang jadi ibrah, yang menjadi pelajaran adalah keumuman ayat ini, bahwasanya Allah mencela orang-orang yang punya ilmu namun dia sembunyikan, tidak diperbolehkan. Gara-gara ayat ini Utsman harus menyampaikan hadis ini, ya, karena dia takut dilaknat sebagaimana orang-orang ahlul kitab dilaknat. Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man su'ila ilmin ya'lamuhu fakatamahu aljamahu Allahu yaumal qiyamati bilijamin minan nar." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ditanya tentang suatu ilmu yang dia ketahui, kemudian dia sembunyikan, dia tidak mau jawab, maka dia akan diberi tali kekang dari api neraka pada hari kiamat kelak. Ya. Oleh karena disebutkan, saya dulu waktu ujian di Universitas Islam Madinah, sebagian guru kita cerita, sebagian masih cerita dulu, ada seorang ulama, Allah alam akan kebenaran cerita, tapi mereka cerita, konon seorang ulama yang bernama Muhammad Alamin Syinqiti rahimahullahu ta'ala, gurunya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, yang punya kitab Adwa'ul Bayan, tentang tafsir. Dia dulu juga pengajar di Universitas Islam Madinah, dan dia mengawasi mahasiswa yang ujian. Kalau ada yang tanya sama dia, "Syekh, ini apa jawabannya?" Dia pasti kasih tahu jawabannya. Karena dia tahu jawabannya, dia tidak mau sembunyikan. Barang siapa yang sudah tahu ilmu kemudian ditanya tidak memberi jawaban, Allah akan beri apa? Allah alam akan kebenaran kisah tersebut. Tapi saya diceritakan beberapa kali oleh sebagian guru-guru saya. Artinya dia tidak mau sembunyikan ilmu. Ditanya dia kasih tahu jawabannya. Ya. Azan kah? Taib, habis azan kita lanjutkan sedikit hadis ini. Allah ta'ala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada hadis yang pertama tadi, Al-Bukhari. Di Al-Bukhari dalam hadis yang tadi kita bahas meriwayatkan dari Abdul Aziz bin Abdullah Al-Uwaisi, Ibrahim bin Sa'ad dari Ibnu Syihab, dari Atha bin Yazid, dari Hamran, Utsman. Ibnu Syihab Az-Zuhri ini tabi'i. Ini juga Atha bin Yazid juga tabi'i. Hamran juga tabi'i. Jadi dalam hadis ini ada 3 tabi'in. Ibnu Syihab dari Atha bin Yazid, dari Hamran bin Aban, Utsman sahabi. Sahabi al-Jalil radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nah, sebagian ulama menyangka riwayat yang kedua yang tadi kita bahas dimulai kata Imam Al-Bukhari dalam sahihnya tadi, ya, saya bacakan. Beliau mengatakan wa an Ibrahim. Imam Bukhari berkata an Ibrahim. Ini disangka adalah hadis muallaq ta'liqan. Sudah kita bilang hadis muallaq itu apa? Ada yang sanadnya dihilangkan. Tahu-tahu Ibnu Syihab berkata, tahu-tahu Saleh bin Kaisan berkata, tahu-tahu Ibrahim bin Sa'ad berkata. Padahal kita yakin betul Imam Bukhari tidak bertemu dengan Ibrahim bin Sa'ad. Di sini ada satu yang hilang, Makanya dikatakan sanad ini adalah hadis yang muallaq karena sanadnya tidak apa? Bersambung. Beda dengan riwayat yang pertama. Jelas Imam Bukhari mengatakan haddatsani Abdul Aziz bin Abdullah Al-Uwaisi. Jadi Bukhari ketemu ini ketemu ini ya. Adapun riwayat yang kedua langsung kata Bukhari an Ibrahim bin Sa'ad. Zahirnya hadis ini hadis yang muallaq. Muallaq artinya tergantung. Artinya apa? Dia ta'liqan ini tergantung, tidak dari awal, tahu-tahu berkata sahabat, tahu-tahu berkata tabi'in, tahu-tahu berkata di tengah-tengah. Karena ada satu yang terjatuhkan di sini. Tetapi Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan bahwasanya sungguhnya hadis ini bukan hadis muallaq. Maksudnya Imam Bukhari berkata di sini maksudnya sama Abdul Aziz bin Abdullah Al-Uwaisi. Yang tanda tanya ini sebenarnya adalah Abdul Aziz bin Abdullah Al-Uwaisi, dan kemudian dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Taghliqut Ta'liq. Taghliqut Ta'liq yaitu kitab yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari khusus untuk menjelaskan kondisi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya hadis-hadis muallaq. Jadi dalam sahih Bukhari itu tidak semuanya hadis-hadis yang musnadah. Yang disyaratkan Imam Bukhari yang sahih hanya hadis-hadis yang musnadah, maksudnya dari awal sampai akhir ada sanadnya. Beliau juga sering menyampaikan hadis-hadis yang langsung dari tengah seperti ini. Hadis-hadis yang langsung dari tengah namanya hadis-hadis apa? Muallaq. Nah, hadis-hadis muallaq itu ada yang sahih, ada yang dhaif. Ada yang sahih, ada yang dhaif. Tetapi Ibnu Hajar dalam kitabnya Taghliqut Ta'liq dan dia sudah singgung dalam Fathul Bari, sebenarnya riwayat kedua ini juga bukan hadis muallaq. Maksudnya Imam Bukhari mengatakan wa an Ibrahim, artinya dari Abdul Aziz Al-Uwaisi an Ibrahim. Jadi sanadnya juga masih sama. Paham? Masih bersambung. Cuma beliau tidak menyebutkan Abdul Aziz Al-Uwaisi, dan Ibnu Hajar telah meneliti, dia mendapati dalam jalur yang lain ternyata hadis ini, sanad ini juga melewati Abdul Aziz Al-Uwaisi. Sehingga kesimpulannya hadis ini bukan hadis muallaq tetapi hadis yang musnad. Antum enggak paham enggak masalah. Yang paham alhamdulillah, yang enggak paham ya sudah. Baik, demikian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam hari ini. Ini ada pertanyaan, kita lihat yang bisa dijawab kita jawab, yang tidak bisa tanyakan kepada ustaz-ustaz yang lain. Wallahu taala alam bisawab. Ustaz, bagaimana jika lupa ada anggota wudu yang belum dibasuh? Lupa jumlah bilangan basuhnya, apakah wudunya harus diulang dari awal? Tidak, kalau ada yang lupa untuk dibasuh, dilihat kondisinya. Kalau ternyata yang dilupakan cuma hitungannya 2 atau 3, enggak ada masalah karena satu sudah sah. Sekali basuh satu saja sudah apa? Sah. Tapi kalau dia lupa belum dibasuh ya, jadi dia berkumur-kumur wajah, habis wajah ada yang telepon. Habis itu dia langsung kaki. Misalnya, dia langsung kaki. Dia lupa tangan dan apa? Dan kepala. Nah, bagaimana? Dilihat. Kalau ternyata, karena disebutkan para ulama di antara syarat wudu adalah al-muwalat, yaitu berkesinambungan. Artinya apa? Sebelum anggota tubuh yang sebelumnya kering, yang sesudahnya sudah harus dibasuh. Yang sudahnya harus dibasuh.
Tetapi kalau ternyata kalau sesudahnya belum dibasuh, sebelumnya sudah kering, maka harus ulang dari awal. Ulang dari awal. Dalilnya apa? Dalilnya Rasulullah SAW pernah melihat ada seorang, dia setelah sholat ternyata ada qadr dirham di kakinya, ukuran uang, ternyata tidak terkena air wudu. Nabi suruh ulangi wudunya. Ya, Nabi tidak mengatakan cuci kakimu saja. Tetapi ulangi dari apa? Awal. Jadi saya contohkan, seorang lagi cuci wajah, kemudian dia terima telepon. Dua kondisi, dia terima telepon setengah jam. Kalau setengah jam, berarti wajahnya sudah kering. Dia tidak boleh lanjutkan ke tangan lagi, tidak boleh. Dia harus ulang lagi dari apa? Dari awal. Kalau dia terima telepon cuma 3 menit, 5 menit, belum kering, maka dia boleh lanjutkan. Dia boleh lanjutkan langsung ke tangan dan kepala dan kaki. Kenapa? Karena wajah bekas cucinya masih belum apa? Belum kering. Jedanya sedikit. Dan kalau masih basah berarti masih boleh dilanjutkan. Kasus berikutnya, dia cuci wajah, dia telepon, masih basah, dia lupa, dia langsung cuci kaki. Lewat 2, tangan dan apa? Kepala. Jadi baru sadar, dia sadar waktu dia sadar, apakah wajahnya masih basah atau tidak. Kalau dia sadar ternyata wajahnya sudah kering, ya ulang lagi dari awal. Tapi kalau dia sadar wajahnya masih basah, tinggal melanjutkan saja. Tinggal melanjutkan tangan dan kepala, baru kaki lagi. Paham? Apa mau dibuat lagi tulisan? Bagaimana hukum berbicara dengan ngobrol dengan jamaah lain pada waktu selesai wudu dan menunggu iqamah? Enggak apa-apa, ini perkara yang mubah ya. Perkara yang mubah, tapi seharusnya antara adzan dan iqamat itu waktu yang bermanfaat, di antaranya doa dikabulkan atau kita sholat sunnah 2 rakaat sebelum iqamat. Tapi ngobrol enggak apa-apa, hukumnya tidak mengapa ya. Mohon nasihatnya untuk ikhwan yang sudah menikah namun malas berwudu ketika habis berjima dengan istrinya. Tahu dari mana ikhwan-ikhwan malas berwudu? Suaminya aja yang begitu ya. Yang lainnya mungkin juga begitu. Ya, sunnahnya kalau seorang dalam kondisi junub, dia hendaknya mandi sebelum tidur, kalau tidak dia berwudu. Idza tawadda ahadukum falyarqud ya. Kalau dia sudah berjima, ingin tidur untuk mengurangi janabahnya, dia boleh berwudu. Karena kita enggak tahu kalau kita tidur apakah masih bisa bangun atau tidak ya, maka dianjurkan kita berwudu. Ana ingin bertanya bagaimana hukumnya bersafar dengan rekan kerja wanita untuk menjalankan tugas pekerjaan di luar kota. Asyik memang kalau hukumnya asyik. Tapi tidak boleh ya. Ini bukan mahram kita ya. Kalaupun harus bersafar, dia ujung, kita di ujung. Jangan duduk berduaan di samping kanan kiri ya. Kalau dia masalah, kita laki-laki enggak masalah, safar kemana saja. Dia yang bermasalah ya. Repot ya. Ini ada yang bertanya tentang nanti ya masalah masa alal khufain belakangan, masih panjang. Ini kita bicara wudu aja. Salat sunnah wudu, saya perlu ingatkan, hadis yang kita bahas ini menjelaskan tentang dianjurkannya salat sunnah apa? Wudu. Jadi salat sunnah wudu itu datang dari sunnah qauliyah, Nabi yang ngomong ya. Tidak benar perkataan orang bahwasanya salat sunnah wudu itu karyanya Bilal, enggak. Sehingga bahwasanya ini dalil boleh bikin bid'ah ya. Yang jelas Nabi bertanya kepada Bilal, Bilal, saya mendengar suara terompahmu di surga. Amalan apa yang kau lakukan? Bilal mengatakan, amalan yang saya andalkan adalah salat sunnah apa? Wudu. Bilal tidak sedang mengatakan, saya punya bid'ah baru ya Rasulullah, Anda enggak tahu. Yaitu salat sunnah apa? Wudu. Salat sunnah wudu Nabi sudah jelaskan dalam banyak hadis, dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Itu bukan perkara yang karya Bilal, bukan kreatornya adalah Bilal. Tidak, memang Nabi sudah sampaikan ya. Jadi seakan Nabi mengatakan, amalan apa yang kau andalkan? Bisa jadi jawab, saya berbakti kepada orang tua. Bukan berarti berbakti pada orang tua itu kreasinya Bilal. Atau mungkin dia jawab, saya sholat malam. Bukan berarti sholat malam kreasinya Bilal. Kebetulan dia jawab, tidaklah saya berwudu kecuali saya sholat. Bukan berarti itu menunjukkan kreasinya Bilal. Faham? Tetapi dia mungkin sudah dengar sebelumnya. Buktinya dalam hadis-hadis, Utsman pun tahu tentang sholat sunnah wudu, diriwayatkan oleh Utsman dan sahabat-sahabat yang lainnya. Yang kedua, kalaupun itu ternyata karya Bilal, ijtihadnya Bilal bikin ibadah sholat sunnah wudu, yang kita tahu padahal bukan,
Maka ada yang membenarkan, yaitu Nabi SAW. Jadilah namanya sunnah takririyah, sunnah pembenaran. Tidak semua ijtihad sahabat dibenarkan oleh Nabi. Betapa banyak ijtihad sahabat disalahkan oleh Nabi. Kalau ini dijadikan dalil boleh membuat ibadah-ibadah baru, setiap kita boleh bikin. Tidak ada yang membenarkan menyalahkan karena Nabi sudah meninggal dunia. Saya mau bikin solat sunnah setelah jima misalnya. Keren. Solat sunnah sebelum jima misalnya. Coba. Siapa yang mau larang? Kalau kita buka pintu ini, semua orang bisa bikin apa? Bid'ah. Semua orang bisa bikin ibadah. Seperti Rebu Wekasan. Ada seorang ustadz yang jawab, karena itu ilhamnya seorang alim. Katanya hari Rabu minggu sekian dari bulan-bulan ini akan ada bencana. Makanya setiap tahun ada solat namanya Rebu Wekasan. Tapi kalau ada orang alim lagi yang lain bilang, saya dapat ilham. Setiap malam minggu pada maghrib ada bencana. Kita bikin solat malam minggu Wekasan. Akhirnya ini kalau begini caranya semua orang bisa bikin apa? Bisa bikin ibadah baru. Yang benar sebagian sahabat berijtihad, namun Nabi menilai. Kalau benar Nabi benarkan jadilah syariat, kalau Nabi salahkan tidak jadi syariat. Seperti sahabat yang mengatakan saya akan sholat malam terus menerus tidak tidur, Nabi tegur. Saya akan meninggalkan wanita untuk bisa beribadah, Nabi tegur. Disalahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah istighfar dalam hati diterima oleh Allah? Allah mengetahui gerakan hati manusia. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui lirikan pandangan mata dan Allah khianat pandangan mata dan Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh dada-dada. Seluruh yang tersimpan dalam dada kita, yang terbetik dalam dada kita, Allah Maha mengetahui. Keikhlasan, riya, ujub, suudzon, berbaik sangka, berburuk sangka, hasad, ya, kemudian takut kepada Allah, khauf, roja, itu semua masalah hati. Kalau dalam hati dia beristighfar kepada Allah, Allah tahu. Tetapi untuk zikir yang afdal adalah dengan diucapkan disertai dengan hati. Ya. Ada orang berzikir dengan lisan tanpa hati, ada orang berzikir dengan hati tanpa lisan. Yang paling afdal adalah lisan dan apa? Dan hati. Sebagaimana Nabi SAW beristighfar, kedengaran oleh para sahabat. Baik, demikian saja ya. Saya ada janji habis ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.